Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perubahan sosial. Melanjutkan dari minggu kemarin. Sudah terlihat ya? Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial dan budaya, perbedaannya ya. Udah ulangi lagi. Perubahan sosial itu perubahan nilai dan sistemnya, atau lebih kepada perubahan perilaku. Sedangkan kalau perubahan budaya itu adalah perubahan hasil karyanya, hasil karya manusia. Ini contohnya perubahan sosial, ini perubahan budaya, karena dari yang sebelumnya tidak punya traktor ya, tidak bisa membuat traktor, apa sih ini namanya traktor, kemudian bisa membuat, jadi berubah budayanya. Ini juga perubahan budaya, ini perubahan sosial. Nah, kemudian faktor penyebabnya dari dalam dan juga dari luar. Terus faktor penghambatnya ada banyak. Kemudian pembelajaran mandirinya, coba kemarin sudah dikerjakan belum? Yang ini, jangan-jangan tidak dikerjakan. Coba ditunjukkan di kameranya pekerjaanmu yang ini. Minggu kemarin. Ada nggak? Aku nggak tahu Bu, kalau ada itu Bu. Aku nggak tahu. Masa? Minggu kemarin Aku kan nggak tahu. ada. Ini ya, minggu kemarin tuh pembelajaran mandirinya ini, klasifikasikan perubahan berikut termasuk perubahan sosial atau perubahan budaya. Coba wis sekarang dijawab Dewangga. Budiah tanya, kalau interaksi antar teman dengan bermain game, itu perubahan sosial apa perubahan budaya? Dewangga. Ya, Bu. Perubahan sosial apa perubahan budaya yang nomor 1? Kerja. Ada kerjain Bu. Enggak ada halaman. Ini tuh Budiah bikin soal sendiri. Udah. Ya, Bu. Oke ya, yang nomor 1 adalah perubahan sosial karena berubah perilakunya. Yang tadinya mainnya main bola, seringnya main apa di luar kayak gitu. Sekarang kamu kalau kumpul mainnya mabar ya, game. Ya kan? Berubah perilakunya. Terus penggunaan smartphone itu juga jadi perubahan budaya. Karena yang dulunya nggak ada smartphone, sekarang ada smartphone. Nomor 3 perubahan sosial, nomor 4 perubahan budaya, nomor 5 perubahan sosial, 6 perubahan sosial. Lanjut, hari ini kita akan belajar tentang bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial kalau di bukumu, di buku paket, silahkan dibuka. Halaman 72. Nah, 72 itu bentuk perubahan sosial ada A, B, C. Jadi kalau yang A di buku itu merupakan perubahan sosial berdasarkan waktunya atau dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya itu ada 2 macam, yaitu revolusi dan evolusi. Kalau revolusi adalah perubahan yang cepat, kalau evolusi perubahan yang lambat. Nomor 2, bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya itu yang halaman 73 di bukumu.
Ada perubahan kecil dan perubahan besar. Itu berdasarkan pengaruhnya. Sedangkan yang halaman 74, yang C, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan berdasarkan perencanaannya. Jadi dibagi jadi 3. Nah, setiap 3 itu ada 2, jadi ada 6. Ya, ada 6. Kita lihat satu persatu. Dilihat dari waktunya, revolusi itu adalah perubahan yang cepat. Ya, contohnya, reformasi tahun 1998 dan revolusi industri. Jadi perubahannya cepat, berlangsung cepat, tidak lama. Kalau evolusi adalah perubahan yang lambat. Contohnya adalah perubahan cara hidup manusia dari zaman purba. Dulu kamu kan kelas 7 belajar ya, belajar tentang zaman purba. Manusia itu makan dari yang berburu dulu, mencari makanan, habis itu latihan menanam, sampai sekarang bisa menanam. Sampai sekarang manusia tinggal beli, instan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh perubahan yang lambat atau evolusi. Gitu ya. Kalau kamu pernah dengar istilah evolusi manusia, itu berarti tentang perubahan manusia yang lambat. Lama waktunya. Gitu. Ini adalah perubahan sosial dilihat dari waktunya. Kemudian dilihat dari pengaruhnya, jadi perubahan yang bersifat besar dan kecil. Kalau besar berarti pengaruhnya besar dan mengubah tatanan masyarakat. Kalau yang kecil tidak mengubah tatanan masyarakat dan kecil pengaruhnya. Jadi cuma ya segitu aja. Contohnya tuh kalau yang kecil perubahan mode pakaian ya. Sekarang sedang modelnya pakaian yang bagaimana? Yang kalau pakaiannya laki-laki biasanya pakainya sekarang apa ya? Muslim tuh pakaiannya modenya apa tuh sekarang? Udah ya kurang tahu. Celananya pensil kayak gitu ya. Padahal dulu tuh kalau kamu tahu orang zaman dulu kalau pakai celana tuh ada namanya celana cutbre. Cutbre itu celananya yang gembung di bawah. Jadi kayak payung gitu ya. Kayak Roma Irama itu kalau pakai celana. Itu dulu sempat tren. Nah, sekarang kan nggak tren. Jadi itu adalah perubahan yang kecil. Pengaruhnya kecil, cuma segitu aja, tidak mengaruhi tatanan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah dilihat dari perencanaannya. Itu dibedakan menjadi direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau direncanakan berarti sudah direncanakan dari lama dengan berbagai pertimbangan. Kalau tidak direncanakan, berarti perubahannya ya tiba-tiba, tidak direncanakan. Nah, coba sekarang silahkan dibuat tabelnya. Ini, dilihat tabelnya. Dibuat di buku tulis. Budia ingin kamu klasifikasikan. Kalau ada peristiwa mode pakaian, ya, perubahan mode pakaian berdasarkan waktunya itu diklasifikasikan cepat atau lambat. Kemudian berdasarkan pengaruhnya, besar atau kecil, berdasarkan perencanaannya, direncanakan atau tidak. Gitu ya. Nah, ini besar atau kecil. Dipilih salah satu. Berdasarkan jenisnya. Kalau pengaruhnya berarti besar, sorry. Kok ini besar kecil? Waktunya adalah revolusi atau evolusi.
Kalau berdasarkan pengaruhnya, ini besar atau kecil? Berdasarkan rencananya, direncanakan atau tidak? Oke, silakan ditulis dulu. Nanti dipilih ya. Ke bawah juga model alat komunikasi itu revolusi atau evolusi. Berdasarkan pengaruhnya besar atau kecil. Berdasarkan perencanaannya itu direncanakan atau tidak. Nanti dikumpulkan. Ditulis di buku tulis. Coba Budia memantau loh, ini kamu tuh nulis apa enggak ya? Walaupun aslinya tidak kelihatan. Halo Bu, aku selesai Bu. Suruh apa Bu? Suruh apa? Baca ini. Berlaku. Aku habis selesai ya Bu. Mana Bu? Apa? Klarifikasikan. Klasifikasikan. Pilih-pilih berdasarkan jenisnya. Ini loh. Kalau peristiwanya mode pakaian, ya perubahan mode pakaian, berdasarkan waktunya, perubahan ini itu menunjukkan perubahan apa? Revolusi atau evolusi. Ditulis. Terus kalau berdasarkan pengaruhnya, mode pakaian itu besar atau kecil. Gitu. Kalau berdasarkan perencanaannya, itu direncanakan atau tidak? Gitu. Ya, nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kira-kira menurutmu apa? Ya jangan nggak tahu. Ya kan, Kita kalian belajar zaman itu dulu untuk kan, mencari tahu kok. Belajar kan kalian untuk zaman cari tahu. Kok nggak tahu? tiada aku sangka sejak detik itu. Aduh, enak hubungi Kok di gitu. satu nih. Yuk. Kau membuka pintu. Suaranya. Jalan biasa. Tulis, sudah ditulis belum? Ini tuh Soalnya cuma cuacanya yang 6. udah tidur sih. Yuk, Puja sambil absen lagi. Ini cuacanya enak buat tidur loh Bu Padanan Bu. Yo. Coba dibuka videonya, Budiah mau lihat kamu tuh nulis apa enggak. Fala tuh di luar tuh cuma menteleng tuh gitu. Nulis apa enggak Fala? Wih anu ya Bu, jaga omah Bu. Kok dengerin Bu? Kan disuruh nulis, nggak suruh dengerin toh. Udah tak SS kok Bu. Nanti tak Terus? tulis. Nanti ditulisnya kapan? Ya habis ini nanti kalau sudah selesai. Ini beneran. Paling habis ini mah. Iya dong. Ah, Bu mah. Enggak lah. Anu Bu, Among Us Bu. Ngapus itu Bu. Ngomong us. Ayo Fausta ini gambarnya. Nulis apa enggak nih? Akila, enggak. Devlano, jebul tiduran. Tulis Bu. Enggak pernah nulis, nanti jatuhnya tulisannya jelek ya. Bu bateraiku lobet Bu. Izin keluar ya Bu. Siapa? Aku. Aku tuh siapa? Iya Iya kan. lah. Iya kan. Sudah nulisnya? 30%. Buka aku belum dapat Tulis komentar. soalnya dulu, Budia mau lanjutkan sebentar. Sudah ya? Bu benar.
Oke, lanjut ya. Oke, Bunda lanjutkan. Nanti Bunda kirim. Oke, sekarang ke dampak atau pengaruh perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Yang positif dulu, yaitu adanya reorganisasi. Nanti kalau berubah, masyarakatnya berubah, akan ada reorganisasi atau organisasi itu perkumpulan ya. Jadi mengumpulkan masyarakat kembali, intinya gitu. Terus modernisasi. Kalau modernisasi itu artinya adalah kamu sekarang serba modern. Contohnya yang dulunya tidak ada HP smartphone, HP-nya cuma bisa buat SMS sama telepon, sekarang tambah modern. Sekarang bisa buat WA, bisa buat IG, bisa buat TikTok, bisa buat game, banyak ya. Itu namanya modernisasi. Jadi teknologinya berkembang pesat. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Misal itu perubahan sosialnya adalah perubahan yang baik dan direncanakan, otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah efisiensi dalam kehidupan. Efisiensi itu jadinya serba cepat. Contohnya kamu mau ambil uang, dulu harus antri ke bank. Sekarang, terus ada ATM, ya, nggak harus antri ke bank, tinggal ke ATM. Sekarang malah ada M-Banking, kan kamu mau kirim uang tinggal pakai HP, tinggal sambil tiduran, nggak harus keluar ke ATM, atau tidak harus antri ke bank, kayak gitu. Itu efisien, jadi lebih cepat, kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah transformasi politik, perubahan politik. Itu bisa mempengaruhi politik karena contohnya yang reformasi 99 itu akan mengubah kondisi politik di Indonesia. Sudah mengubah, dulunya yang orde baru berubah jadi reformasi. Yang keenam adalah integrasi sosial atau penyatuan. Budia salah nulis. Integrasi itu persatuan. Persatuan ya. Integrasi itu persatuan. Kalau disintegrasi adalah perpecahan. Budia salah nulis. Ini ya, jadi ini yang positif. Kemudian yang negatif adalah disorganisasi, kebalikannya reorganisasi. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin kamu baru tahu. Ada culture shock, yaitu kaget. Shock kan kaget ya. Jadi tuh misalkan perubahan sosial yang dulunya misalkan orang itu nggak punya HP, kemudian sekarang punya HP, terus bisa pakai HP-nya, banyak internet, banyak apa, kaget ya, nggak bisa mengimbangi. Itu namanya culture shock atau kaget. Shock, kaget karena kebudayaannya. Atau misalkan kamu pindah ke mana, kayak gitu, ke daerah yang berbeda budayanya dengan kamu, itu otomatis akan kaget ya. Itu namanya culture shock. Nah, ada yang ketiga adalah culture lag. Beda istilahnya ya. Culture shock itu kebingungan karena perbedaan, kaget, bingung akhirnya. Kalau yang ketiga adalah culture lag, ketidakseimbangan antara perubahan sosial budaya dengan mental, sehingga terjadi penyalahgunaan. Contohnya adalah, kamu sudah
banyak internet ya. Sekarang kan gampang internetnya. Terus gamenya banyak ya. Kultur lag itu adalah kamu nggak bisa mengimbangi perubahan itu sehingga kamu menyalahgunakannya. Misalkan yang teroris di Selandia Baru itu yang menembaki jamaah masjid di Selandia Baru itu kan dia itu menembak itu karena terinspirasi dari game yang tembak-tembakan itu loh. Apa namanya? Kamu tuh yang suka main game tembak-tembakan itu? Bu, FF. Yang tembak-tembakan itu kan nembak-nembak ya. Nah, itu tuh Call of Duty. ya PUBG itu. Call of Duty, Bu. Itu yang menembak Udah di yang Selandia Norusian, Baru. Bu. Yang apa namanya menembak jamaah sholat Jumat di Selandia Baru. Itu tuh terinspirasi dari PUBG itu ya. Jadi di game itu melihat game nembak-nembak kayak gitu muncul rasa sensasinya nembak itu kayak gimana tuh, nembak aslinya itu kayak gimana tuh. Jadi mentalnya itu tidak siap dengan perubahan sosial yang seharusnya dia tahu itu hanya mainan, tapi dianggap serius. Akhirnya dia mencoba untuk beli senjata, dipakai, merasakan rasanya nembak itu bagaimana. Nah, makanya dari kalian yang sering main game, terutama muslim, Budia harap mentalnya itu siap. Jadi jangan terbawa arus yang salah itu terbawa gitu ya. Kamu itu main ya cuma main gitu. Jangan sampai terbawa ke dunia nyata, sampai terpikir nggak bisa tidur kalau nggak main, pengen punya perasaan kayak gitu. Itu jangan. Itu namanya kultur lag. Itu negatif ya. Kemudian yang keempat adalah anomi. Ini istilah lagi ya. Anomi itu adalah kegiatan tanpa norma. Jadi kalau misalkan kamu melakukan kegiatan karena ada perubahan, kadang itu jadi tidak sesuai dengan peraturan, norma di masyarakat. Contohnya, sudah ada perubahan sosial, masuknya budaya ke Indonesia, budaya asing kayak gitu ya. Ada narkoba, kayak gitu ikutan. Tidak sesuai dengan norma, sudah tidak peduli dengan norma. Itu namanya adalah anomi. Tidak sesuai dengan norma. Yang kelima adalah pudarnya solidaritas dan yang keenam adalah pencemaran lingkungan. Bisa dilihat dengan berkembangnya perubahan sosial dan budaya, banyak orang menemukan alat ya, yang dulunya tidak ada bis, jadi ada bis, yang dulunya tidak ada motor, jadi ada motor, akhirnya menimbulkan pencemaran udara. Atau yang tadinya kapal itu pakai bahan bakar yang sedikit, sekarang sudah banyak kapal, akhirnya banyak tumpahan minyak di laut. Itu adalah contoh dari dampak pencemaran lingkungan akibat perubahan sosial dan budaya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, waktu 15 menit diselesaikan untuk menyelesaikan ini. Lihatin yang Ya. tadi lagi, Bu. 6 soal ini minta tolong diisi. Hari ini dikumpulkan ke Budia, difoto dan dikirim ke Budia. Gitu ya. Itu saja dari Budia jika tidak ada yang ditanyakan. Budia sambil absen lagi. Yang Lihatin tidak tadi lagi, masuk Bu. sama sekali adalah Akbar Fauzan, Hafiz, Menanta. Itu ya. Itu saja dari Budia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.